Kami hormati para habaib, para alim ulama, Habib Ali, Habib Muhsin, Kiai Muhyiddin Ishaq, kiai-kiai yang lain yang nggak bisa kami sebut satu persatu, Pak Anies Baswedan, para hadirin sekalian yang kami hormati. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan dan majelis ini berkah. Tanda-tanda majelis berkah itu ada 3. Dan hari ini tanda-tanda majelis berkah ini sudah terpenuhi semua syarat ketiga-tiganya itu. Kalau kita baca Maulid At-Tibai, itu selalu ada tanda-tanda suatu majelis itu berkah, itu ada di dalam Maulid At-Tibai. Di dalam Maulid At-Tibai itu mengatakan mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam. Kalau makna intrinsiknya, makna yang paling dalam di samping makna kata-kata harfiahnya, menurut guru kami, Al-Mukarram Mbah Maimun Zubair, mauliduhu bi Makkah. Hijrahnya, lahirnya Nabi itu ada di Mekah. Majelis akan punya berkah, suatu kampung akan punya berkah kalau memenuhi 3 unsur ini. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya Nabi itu ada di Mekah. Di sini ada kata-kata Mekah. Mekah itu simbol. Setiap kota, setiap kampung itu ada pundennya, ada dedengkotnya. Dan pundennya Mekah itu siapa? Pundennya Mekah itu adalah Bani Hashim. Bani Hashim di Indonesia ini siapa? Bani Hashim di Indonesia ini adalah Sa'adah Ba'ali. Ada Habib Ali, ada Habib Muhsin, ada Habib ini semua. Ini adalah personifikasi dari mauliduhu bi Makkah. Karena itu kalau bapak-bapak semua ingin kampungnya berkah, maka harus selalu pegangan sama habaib, selalu pegangan sama Sa'adah Ba'ali, selalu pegangan sama alu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur sanad Al-Husaini maupun dari jalur sanad Al-Hasan. Tapi pegangan sama Habib saja nggak cukup. Karena itu perlu ditambah wa hijratuhu bil Madinah. Hijrahnya Nabi itu di mana? Di Madinah. Di sini ada kata-kata Madinah. Madinah juga punya punden, punya dedengkot. Dedengkot dan pundennya Madinah namanya sahabat Ansor. Karena itu saking istimewanya sahabat Ansor, Nabi pernah mengatakan, man ahabbal Ansor ahabbahullah, wa man abghadal Ansor abghadahullah. Barang siapa yang senang sama sahabat Ansor, Allah ikut senang. Barang siapa yang benci sama sahabat Ansor, maka Allah pun ikut benci. Karena itu sudah tidak ada sahabat Ansor. Sahabat Ansor sudah banyak yang wafat diganti dengan Al-Madani, ulama-ulama Madinah. Karena ulama Madinah adanya di kota Madinah, maka diganti dengan yang ada di sini. Adalah ulama-ulama Betawi atau ulama-ulama lokal. Maka ada Kiai Muhyiddin Ishaq, ada Kiai Salahuddin, ada Kiai Zainuddin MZ. Ini adalah prototipe simbol ulama Betawi. Dan itu adalah bagian dari wahijratuhu bil Madinah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah. Ini adalah simbol-simbol dari wahijratuhu bil Madinah. Karena itu antara Mekah dan Madinah tidak bisa dipisahkan. Tapi pegangan 2 saja ini nggak cukup. Tuhan sempurna. Karena itu tambah 1, wasultanuhu bisa. Kekuasaannya dia di Sam. Sam juga punya, atau Damaskus, punya punden, punya dedengkot. Siapa pundennya Sam? Muawiyah. Sahabat Muawiyah. Ahli politik. Pejabat kekuasaan. Karena itu harus ada habaibnya, harus ada kiainya, harus ada pejabatnya. Tadi alhamdulillah Pak Wakil Gubernur terpilih sudah datang. Bang Dul sudah datang, Pak Karno. Ini mewakili wasultanuhu bisa. Pak Anies, ini dulu gubernur mewakili wasultanuhu bisa. Saya hari ini menjadi menteri bagian dari wasultanuhu bisa. Karena itu kalau pemerintahan karena wasultanuhu bisa, pundennya adalah Muawiyah, maka kalau Muawiyah itu agak begini-begini sedikit ya wajar. Karena simbolnya adalah Muawiyah. Karena itu kata guru saya, kalau kamu ingin ilmu, belajarlah sama Sayyidina Ali. Tapi kalau ingin belajar siasat, ingin belajar pemerintahan, belajarlah sama Sayyidina Muawiyah. Ya memang pemerintah ya begitu, ada jahanunya dikit, biasa. Saya kira ini adalah tanda-tanda pada malam hari ini berkah, yang hadir komplit, ada habaib, ada kiai, ada pejabat, ini bertanda bahwa Maulidul di Mekahnya ada, wahijratuhu bil Madinahnya ada, samnya atau ada semua, ini lengkap semua. Karena itu moga-moga 3-3-nya ini kompak. Selama 3-3 ini kompak, insya Allah umat Islam akan kuat dan negara akan baldatun thayyibatun warabun. Itu ya dari statement yang disampaikan oleh Bapak Nusron Wahid, seorang politisi, seorang menteri yang menyetir sebuah redaksi di dalam Maulid At-Tibai, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ya wajar ya, namanya juga politisi begitu. Bisa aja itu bahasanya. Tetapi ada satu hal yang menarik dibahas pada kesempatan kali ini, bahwasannya pundennya Mekah itu adalah Bani Hashim.
Sehingga kalau Indonesia ini, pundennya Indonesia berarti Habib. Jadi ini merupakan salah satu bukti ya bahwasannya Indonesia ini milik Aulia Tarim itu sekali lagi ada benarnya ya, ada benarnya. Indonesia adalah milik Aulia Tarim ya karena memang punden-pundennya itu adalah para habaib. Ya, meskipun di situ menyebutkan Kiai Nusantara, kemudian politisi begitu. Lalu apakah ketika muncul statement tersebut pundennya Indonesia itu adalah para habaib, apakah masyarakat bangsa Indonesia itu akan terima mengenai hal itu? Udahlah, kaji sejarah di masa lalu. Bagaimana sejarahnya bangsa Indonesia kedatangan dari Belanda ke sini, kemudian kedatangan dari para habaib pada akhir-akhir abad ke-18, awal-awal atau pertengahan dari abad 19. Itu sebenarnya ke sini itu nyari apa? Kok bisa menjadi punden begitu? Ya, itu nyari apa ke sini? Harus ditelusuri itu Pak Menteri, Pak Nusron ya. Lalu kok bisa menyatakan bahwasannya pundennya Indonesia itu adalah para habaib? Mengutip lagi dari statement yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Jadi pada intinya Bapak, bahwasannya kedatangan para habaib ke Nusantara di masa-masa Belanda itu bukan untuk dakwah, bukan untuk menyebarkan agama Islam, tetapi untuk nyari makan. Makanya banyak dari kalangan mereka yang mereka itu bekerja dan ditunjuk sebagai para kapiten-kapiten Arab yang mengurusi atau menjadi pengawas untuk wilayah-wilayah daerah-daerah yang terdapat komunitas-komunitas Arab. Boro-boro jadi punden, Pak. Boro-boro jadi punden. Boro-boro di sini dakwah, untuk melaksanakan dakwah, ya kan, untuk menyebarkan agama Islam, kemudian menjadi punden di Indonesia, boro-boro yang ada yang menjadi pegawainya Belanda, begitu. Bagaimana kebesaran dari Habib Usman bin Yahya, kita kan sudah tahu mengenai hal itu. Masa Bapak Menteri ini menutup mata dari hal itu dan pura-pura nggak tahu akan fakta yang sebenarnya itu bagaimana? Apakah hanya untuk demi meraup suara agar Bapak ini menjadi satu birokrat, lalu kemudian menutup mata, memejamkan mata dari sejarah Nusantara kita terdahulu, yang lalu dengan bangganya saya meyakini bahwa para habaib adalah dzurriyyah Rasul, Al-Alawi, Al-Husaini. Faktanya bagaimana? Faktanya bisa kita dapati sekarang. Makanya dalam beberapa waktu yang lalu, ya mungkin 4 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi, itu ada statement dari Bapak Nusron ini, ya, yang begitu yakinnya bahwasanya para habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Ustadz Haikal Hasan Baros, jubirnya Pak Habib Rizik yang kami muliakan, dan Pak Wagub tentunya, Sohibul Bait dan Sohibul Hajat di dalam DKI Jakarta. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan bihudurikum Habib Rizik. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Al-Alawi Al-Husaini. Kenapa saya katakan Al-Alawi Al-Husaini? Karena memang marga Syihab itu keturunan dari Alawiyin. Oleh Imam Alwi. Imam Alwi bin Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad bin Isa. Imam Isa bin Naqib. Imam Naqib Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi Far As-Sadiq.
Imam Jadid, Muhammad Al-Baqir, Zaid bin Husain bin Fatimah Zahra Al-Batul, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu clear. Saya menghormati, mengagungkan habaib. Karena saya santri, dididik oleh kiai saya dan orang seperti itu, sesuai dengan nas hadis. Memang seperti itu. Yang kedua, lalu tidakkah ingat ini Bapak Nusron ketika mengeluarkan sebuah statement bahwasanya yang paling faham dengan teks Al-Quran itu ya Allah dan Rasulullah itu sendiri. Sementara untuk manusia itu tidak bisa menginterpretasi sebuah teks Al-Quran ya kecuali Allah dan Rasulullah, kecuali sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Begitu juga dengan kasus Ahok yang mengetahui ya tujuan dari statement yang disampaikan oleh Ahok ya Ahok sendiri. Ya begitu ketika mengeluarkan statement itu langsung itu Bahar Bessemit itu mengeluarkan suaranya, bahkan menggoblok-goblokkan ini. Siapa? Nusron Wahid, begitu ya. Luar biasa ini. Coba kita simak ini. Sekaligus menjadi penutup ya. NU bela Ahok, itu bukan Nahdlatul Ulama, nasi uduk gitu. Uduk. Ustadz Kiai NU yang lurus, yang benar-benar NU, gak bakal bela Ahok. Si Nusron Wahid, si monyong satu itu bawa Quran, bawa dalil, pakai wallahu alimun bimuradi, wallahu alimun bimuradi, goblok. Kamu gak ngerti ayat muhkam, kamu gak ngerti ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.